Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Siti Mutmainah, CGP Angkatan 9 dari TK Nurul Huda, Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah. Perkenankanlah saya di sini akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? Setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional di modul ini, saya menjadi lebih paham tentang pembelajaran sosial dan emosional yang menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Hal ini sangat mendukung keterampilan dan sikap saya sebagai guru, karena dalam pembelajaran saya tidak hanya fokus pada materi pembelajaran saja, tetapi saya harus juga memperhatikan dan memahami sosial emosional murid. Bisa dikatakan dengan memahami pembelajaran sosial emosional, saya tidak hanya memperhatikan otak siswa, tetapi juga memperhatikan hatinya. Kemudian, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah dipelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program Guru Penggerak sebagai berikut, yaitu pembelajaran sosial emosional pada modul 2.2 berkaitan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, dengan nilai dan peran guru penggerak, dengan visi guru penggerak, dengan budaya positif, dan dengan pembelajaran berdiferensiasi. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.1 pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pada modul 2.2 yang mempelajari tentang pembelajaran sosial emosional sangat mendukung isi dari modul 1.1. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah mewujudkan pembelajaran yang berhamba kepada anak. Salah satu contoh pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pelaksanaan pembelajaran sosial emosional. Di sini, guru tidak hanya fokus materi saja, namun juga harus peka terhadap kondisi sosial emosional murid, sehingga murid bisa mengikuti pembelajaran dengan rasa aman, nyaman, dan tentunya bahagia. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak. Dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, maka guru akan lebih mudah dalam penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Pengalaman dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional juga akan mengasah dan meningkatkan nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.3 visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional akan sangat mendukung visi guru penggerak, yaitu untuk mewujudkan visi guru penggerak. Pembelajaran sosial emosional bisa menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 1.4 budaya positif. Pembelajaran sosial dan emosional bisa dilakukan dengan beberapa cara oleh guru, di antaranya dengan pembelajaran eksplisit, integrasi dalam pembelajaran, dan menciptakan iklim kelas dan sekolah. Semua itu akan sangat mendukung budaya positif yang ditanamkan pada peserta didik atau warga sekolah. Keterkaitan modul 2.2 pembelajaran sosial emosional dengan modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Kedua modul ini juga akan sangat mendukung dengan mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran
pendidikan yang baik dan memperhatikan perbedaan murid akan cukup dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga guru bisa fokus mengajar materi sesuai dengan kemampuan dan minat siswa. Namun setelah mempelajari modul ini, saya dapat memahami bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa digabungkan dengan pembelajaran sosial dan emosional, sehingga murid bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Berkaitan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis, ada 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari, yaitu A. Kompetensi sosial dan emosional. Ada 5 kompetensi sosial emosional, yaitu yang pertama adalah kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri, dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh kesadaran diri yaitu dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan atau aset diri dan budaya, mengidentifikasi emosi-emosi dalam diri, menunjukkan integritas dan kejujuran, serta dapat menghubungkan perasaan, pikiran, dan nilai-nilai. Yang kedua, manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan dan aspirasi. Contoh manajemen diri yaitu mengelola emosi diri, menunjukkan disiplin dan motivasi diri, merancang tujuan pribadi dan bersama, serta memperlihatkan keberanian untuk mengambil inisiatif. Yang ketiga, kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. Contoh kesadaran sosial yaitu mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, mendemonstrasikan empati dan rasa welas kasih, serta menunjukkan kepedulian atas perasaan orang lain. Yang keempat, kemampuan berelasi. Keterampilan berelasi adalah kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contoh kemampuan berelasi yaitu berkomunikasi dengan efektif, mengembangkan relasi atau hubungan positif, memperlihatkan kompetensi kebudayaan, serta mempraktikkan kerjasama tim dan pemecahan masalah secara kolaboratif. Yang kelima, pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pengambilan keputusan yang bertanggung jawab adalah kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun yang berdasarkan atas kepedulian, kapasitas dalam mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, serta untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Contoh pengambilan keputusan yang bertanggung jawab yaitu menunjukkan rasa ingin tahu dan keterbukaan pikiran, mengidentifikasi mengenal solusi dari masalah pribadi dan sosial. B. Kesadaran penuh atau mindfulness. Kesadaran penuh adalah kesadaran yang muncul ketika seseorang memberikan perhatian secara sengaja atau sadar pada kondisi saat sekarang, dilandasi rasa ingin tahu atau tanpa menghakimi, dan kebaikan yang sebenarnya telah ada dalam diri manusia secara alami tanpa perlu diajarkan atau
integrasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan sekolah. Ada 3 cara implementasi pembelajaran sosial dan emosional di kelas dan di sekolah, yakni yang pertama, pengajaran eksplisit. Implementasi PSE dengan pengajaran eksplisit memastikan murid memiliki kesempatan yang konsisten untuk menumbuhkan, melatih, dan berefleksi tentang kompetensi sosial dan emosional dengan cara yang sesuai dan terbuka dengan keragaman budaya. Pengajaran eksplisit KSE dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler. Pendidik dapat menggunakan berbagai proyek, acara, atau kegiatan sekolah yang rutin untuk mengajarkan kompetensi sosial dan emosional secara eksplisit. Yang kedua, integrasi dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik. Untuk mengintegrasikan KSE dalam praktik mengajar guru dan kurikulum akademik, tujuan kompetensi sosial dan emosional dapat diintegrasikan ke dalam konten pembelajaran dan strategi pembelajaran pada materi akademik, serta musik, seni, dan pendidikan jasmani. Yang ketiga, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah. Salah satu upaya mengubah lingkungan sekolah atau iklim kelas dan sekolah adalah melalui praktik guru dan gaya interaksi mereka dengan murid, atau dengan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Selanjutnya, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah. Bagi murid-murid, saya akan merencanakan dan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah yang mendukung, sehingga murid mampu melatih 5 kompetensi sosial dan emosionalnya. Selain itu, saya juga akan melaksanakan program-program sekolah yang bisa meningkatkan kompetensi sosial dan emosional siswa. Bagi rekan sejawat, saya akan berkolaborasi, membangun hubungan saling percaya, dan memelihara komunikasi yang erat, menjadi teladan dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi sosial dan emosional, sehingga rekan sejawat dapat terinspirasi dan menerapkannya juga dalam pembelajaran yang dilakukannya. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial emosional. Apabila terdapat banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak.